Tiba-tiba mulai banyak yang membandingkan Rafael dan Sananta. Tidak bijak. Kenapa tidak bijak? Karena ya memang tidak bisa diperbandingkan. Tipikal mereka berdua tuh beda. Tipikal permainan mereka tuh beda. Satu. Tapi sebelum masuk ke situ saya pengen coba bicara beberapa hal lah ya. Ya begitulah ya, Indonesia kalau sudah rame ya kayak begini. Tapi siapapun silahkan dukung timnas. Tidak ada FOMO-FOMOan. Pokoknya kita pengen timnas kita lebih baik. Kita pengen timnas kita juara. Tapi kita juga harus realistis. Makanya di video terakhirku kemarin, kita harus maintain ekspektasi kita. Seru lah, karena kemarin saya tuh pengen bikin video sejak mau melawan Korea ya, terus menang, karena banyak hal yang berkembang. Banyak sekali informasi yang bisa kita sharing, kita diskusikan. Mulai dari setelah lolos grup, si Nathan langsung kembali ke Belanda karena dia cuma dikasih izin 10 hari. Tiba-tiba dia harus kembali lagi dengan pesawat sehari sebelum malah, atau di hari yang sama kalau nggak salah ya, untuk melawan Korea Selatan, dan dia main. Itu luar biasa ya, kengototan ya, federasi untuk membuat yang terbaik untuk timnas. Kita harus salut itulah ya. Terus tiba-tiba Jerome Pauline masuk, mulai banyak yang bicarain formula, mau ikut serta lah, tidak mau ketinggalan dengan hal yang lagi hits lah. Ya terserah, wong dia warga negara juga kok. Terus ada yang percaya tahil kalau Jerome Pauline dukung apa-apa tuh pasti kalah. Dan kebetulan kita kalah lawan Uzbekistan. Jerome Pauline sampai kemarin video minta maaf. Apaan sih? Itu penting. Emang olahraga tuh sudah ada ukurannya. Kita sudah tahu kapasitas kita, kemampuan kita. Tinggal bagaimana semangat kita untuk mengalahkannya, bagaimana mental pada saat itu. Jerome Pauline karena dukung timnas kalah. Saya mau balikin kayak gini deh. Jangan-jangan timnas sampai sekarang kurang berprestasi karena kalian orang-orang yang berpikiran seperti itu yang dukung timnas. Boleh nggak saya berpikiran seperti itu? Sama aja sebenarnya. Ya gimana ya? Sebelum pertandingan melawan Uzbekistan, mulai banyak ilmu cocokologi ya. Biasalah netizen Indonesia ya. Mulai dibilang, Indonesia atau juara Asia, juara usia 23 ini belum pernah ada negara yang bisa menang 2 kali, sehingga Indonesia hanya negara yang belum pernah juara di situ. Di 4 tim yang masuk semifinal, Indonesia akan juara. Kemudian bicara lagi Argentina di Piala Dunia kalah pertama kali, dan selanjutnya itu menang sampai juara. Di akun yang sama, di akun-akun yang sama yang membicarakan tahayul mengenai Jerome Pauline. Masuk akal nggak? Ayolah, kita nikmati. Gak usah sering-serang menyalahkan, mencari kambing hitam dengan hal yang ini. Ketika kita nonton, kita tahu ya kemampuan tim kita tahu timnas lagi bagus-bagusnya, tapi harus di-upgrade juga ya, diasah terus kemampuannya oleh Coach Shin. Kemudian sampai pada hari-hari ini setelah kalah dari Uzbekistan, malah bukan setelah kalah, malah pada saat pertandingan ya, komen-komentarnya sudah mulai keluar di saat babak pertama. Saya sudah lihat di beberapa akun-akun buzzer bola mulai membandingkan dengan narasi sekarang kita tahu kenapa Coach Shin selalu memilih Rafael bukan Sananta. Nggak bijak. Secara halus kalian sudah nyeram Sananta bahwa Sananta tidak bagus. Kita harus fair ya. Kalau Coach Shin masih mau main tipe atau dengan strategi pada saat melawan Uzbekistan dengan pola seperti Rafael, dia akan memasang Kelly dari awal untuk bisa memegang bola, untuk bisa mainin bola. Karena tipikal Sananta itu striker yang butuh suplai bola, dan dia oportunis lah. Dia akan langsung one on one dengan kiper. Sementara kita pada saat melawan Uzbekistan, kita kalah jauh di tengah untuk penguasaan bola. Bukan cuma di tengah, kita kalah jauh penguasaan bola ketika melawan
bandingkan dengan ketika melawan apa namanya, ketika melawan Korea, kemudian Australia, kemudian Yordania, kemudian Qatar. Sekalipun meskipun kita kalah, kita penguasaan bola kita bagus. Cuma melawan Uzbekistan, mereka sudah bisa baca pola permainan kita dan mereka melakukan counter attack dengan strategi yang dilakukan oleh Sinteyong. Kita harus sadari itu, bukan langsung menyalahkan atau membandingkan pemain. Enggak lah, beda tipikal permainannya, men. Ya, dengan kalian membuat narasi-narasi seperti itu, mungkin tidak menyalahkan Sananta dengan kekalahan kemarin, tapi secara halus kalian sudah menyerang mental Sananta gitu loh. Saya yang pendukung PSM, ketika itu Sananta lagi bagus-bagusnya, terus keluar dari PSM, hengkang dari PSM dengan rumor bahwa dia tidak menerima panjang kontrak, egois, nilai kontraknya tidak setuju. Ya terserah, saya juga sakit hati. Tapi ketika bicara timnas, mau apa? Kita harus dukung. Ini kita belum kalah loh. Kita masih dalam kompetisi, kita masih bisa juara ketiga dan lolos langsung ke Olimpiade. Ayolah kita ciptakan suasana, kita beri semangat pada seluruh punggawa timnas ya, untuk bisa menang melawan Irak sehingga bisa lolos otomatis ke Olimpiade. Kalaupun kalah, kita masih ada satu kesempatan playoff ya, melalui jalur playoff melawan Guinea kalau nggak salah. Kita sudah menunggu untuk satu jatah lagi. Jadi stoplah ya narasi-narasi seperti itu. Kasihan. Janganlah kita kayak dulu ya. Ketika menang disanjung setinggi langit, ketika kalah waduh dihancurkan. Kalau kalian hanya bisa datang dukung timnas ketika menang, setidaknya ketika timnas kalah, kalian tidak menyerang pemain-pemain yang sudah berjuang mati-matian untuk membela negara. Oke? Timnas juara.